Terungkap rekam jejak Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Perjalanan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlangsung lebih dari 1 tahun. Bermula dari kajian ilmiah yang ia klaim dilakukan berdasarkan bidang keahliannya. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke ranah pidana hingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukannya dalam putusan sela. 30 April 2025 mulai berhadapan dengan proses hukum. Dr. Tifa menyebut tanggal 30 April 2025 sebagai awal dirinya memasuki proses hukum terkait polemik ijazah Joko Widodo. Sejak saat itu, status hukumnya berkembang mulai dari saksi, terlapor, tersangka hingga akhirnya menjadi terdakwa. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyebut keseluruhan proses tersebut berlangsung sekitar 450 hari. 18 Agustus 2025 meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar, Dr. Tifa meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Buku tersebut memuat hasil kajian dari berbagai disiplin ilmu mengenai polemik ijazah Joko Widodo. Pada bagian yang ditulisnya, Dr. Tifa menjelaskan analisis terhadap foto ijazah digital yang beredar di media sosial menggunakan pendekatan anatomi, morfologi, ilmu perilaku, behavior, hingga metode facial action coding system, FACS. Menurutnya, penelitian itu dilakukan terhadap citra digital yang beredar di ruang publik, bukan terhadap dokumen fisik ijazah. 2025 pertengahan 2026 status hukum meningkat. Seiring berjalannya penyidikan, Dr. Tifa beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Status hukumnya meningkat dari saksi menjadi tersangka hingga perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa kemudian mendakwanya dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataan mengenai dugaan ijazah Joko Widodo. 2 Juli 2026, resmi duduk sebagai terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana perkara tersebut. Dalam persidangan itu, Dr. Tifa resmi berstatus terdakwa setelah jaksa membacakan surat dakwaan. Agenda sidang berikutnya diisi dengan penyampaian nota keberatan atau eksepsi dari tim kuasa hukumnya. 9 Juli 2026 mengajukan eksepsi. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Pihaknya menilai terdapat sejumlah cacat formil dalam penyusunan surat dakwaan, termasuk keberatan mengenai objek dan konstruksi hukum yang digunakan penuntut umum. 23 Juli 2026, eksepsi dikabulkan Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Dalam putusan sela, Hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa. Putusan tersebut didasarkan pada penilaian Majelis Hakim mengenai adanya cacat dalam penyusunan dakwaan, bukan pada pemeriksaan substansi perkara atau penilaian terhadap benar atau tidaknya pokok tuduhan mengenai ijazah. 5 Agustus 2026 menyatakan mengakhiri keterlibatan aktif, menjelang setahun peluncuran Jokowi's White Paper. Dr. Tifa mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi menjadi motor utama dalam polemik ijazah Joko Widodo. Ia menyatakan tugas ilmiahnya telah selesai dan memilih kembali menekuni bidang kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan tetap bersedia hadir apabila diminta sebagai saksi ahli maupun saksi fakta dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.